namun dia tidak bisa buka suara untuk menyampaikan keberatannya. Melihat wajah sendu Firman cukup membuatnya merasakan perasaan tidak nyaman. Ana tahu Firman berharap banyak atas pernikahannya. Berharap pernikahannya dengan Alam akan berhasil. Hingga kini Ardi belum menikah juga. Bella sudah bercerai dengan suaminya 1 tahun lalu, tanpa memiliki anak. Sementara Luna banyak memiliki teman pria namun belum berpikiran untuk menikah. Mereka semua adalah dokter di rumah sakit Royal Dude. Hanya Ana dan Alamlah harapan mereka satu-satunya untuk segera memiliki cucu. Ana sangat tahu itu karena Rahel sering mengungkitnya. Dan mendengar ucapan Alam, Firman dan Rahel bisa bernafas lega. Bahkan mereka mulai bisa tersenyum tipis. Setelah pembicaraan usai, Ana dan Alam pergi ke lantai 2 menuju kamar mereka. Saat menaiki anak tangga, Alam buka suara. Apa yang aku katakan pada papa tadi adalah hal serius. Kuharap mulai sekarang kamu juga bisa belajar menerima pernikahan ini. Ucap Alam dengan suaranya yang dingin. Mereka terus berjalan beriringan menaiki anak tangga. Ana mencebik. Dia tahu ini semua demi papa dan mama. Bagaimana jika akhirnya tetap tidak bisa? Dicoba dulu, jangan berandai-andai sesuatu yang tidak pasti. Ana semakin mencebik, sampai di ujung tangga terdengar suara seorang wanita memanggil nama Ana. An! Teriak Bella dari ruang santai yang ada di lantai 2. Di sana juga ada Luna, mereka berdua duduk di sofa. Ana pun langsung berlari menghampiri keduanya. Siap-siap mulai ngerumpi, meninggalkan begitu saja Alam di tempatnya berdiri. Alam menatap punggung Ana dengan perasaan yang entah. Hatinya sungguh merasa tidak nyaman. Alam bahkan tidak tahu kenapa hatinya bisa jadi kacau seperti ini. Entah cinta atau bukan, namun Alam selalu ingin melindungi Ana. Selama Ana menjalani pengobatannya di luar negeri, Alam pun selalu mengawasi secara diam-diam. Bahkan dia mempunyai sebuah rahasia. Di belakang Ana, Alam menawarkan dirinya pada dokter yang menangani Ana untuk dijadikan sebagai objek pelampiasan sugesti agar Ana bisa melawan fobia yang dia punya. Ketakutan yang ada di dalam diri Ana ketika melihat darah diubah menjadi perasaan yang lain. Perasaan marah, benci, atau cinta dan kasih. Ana membutuhkan objek untuk meluapkan perasaannya itu. Dan Alam adalah objeknya, bukan untuk mencintai. Ana memutuskan untuk membenci sosok Alam. Karena setelah keluarganya hancur, hidup Alamlah yang paling tenang. Menjadi direktur utama rumah sakit Medistra, dan hidup dengan berlinang kehormatan. Ana sangat membenci Alam. Dia harus segera sembuh dan bisa mengambil semua yang dia punya. Mengambil haknya yang kini berada di bawah kuasa Alam. Dengan teknis pengobatan itu, fobia Ana sudah sembuh 90%. Alam membuang nafasnya berat setelah malam kemarin mereka melakukan penyatuan. Kini Alam menyesali keputusannya itu. Harusnya Alam menuntut dokter itu untuk membuat Ana mencintai dia, dan bukan malah membenci. Kini semuanya jadi terasa sulit. Alam tidak mungkin menawarkan sebuah perpisahan, di saat dia sudah menabur benih di rahim sang istri. Tidak ingin kalut dengan pikirannya sendiri, Alam pun segera kembali melanjutkan langkah, pergi menuju kamarnya dan meninggalkan Ana bersama dengan Bella dan Luna. Papa bicara apa di bawah? Kami mau ikut tidak boleh. Celutuk Luna dengan suaranya yang mengeluh, karena dia sungguh ingin tahu. Menjadi direktur utama rumah sakit Medistra, dan hidup dengan berlinang kehormatan. Ana sangat papa memintaku untuk membujuk kamu menikah. Bohong, balas Luna dengan kesal. Ana dan Bella langsung tertawa keras. Ana, Bella, Luna. Ana, coba kulihat lehermu. Kenapa ini merah-merah? Tapi warnanya tidak terlalu jelas. Ucap Bella sambil menyingkap rambut panjang Ana ke belakang dan mengamati leher sang kakak ipar. Luna pun ikut mengikuti. Iya, seperti bekas cupang, tapi ragu-ragu. Jadi hasilnya tidak maksimal, celutuk Luna. Kini giliran Luna dan Bella yang tertawa keras. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Ini adalah ulah si kakak sulung manusia paling dingin dan berwajah seperti kanebo kering, Alam Syahdude. Apa semalam kalian melakukannya? Tanya Luna dengan mengerlingkan sebelah mata genit-genit menggoda. Ayo katakan, jangan malu-malu, goda Bella juga. Bahkan menoel dagu Ana dengan usil. Is, apaan yang kalian bicarakan sih?
Melakukan apa? Aku tidak tahu. Semalam aku mabuk, jawab Ana dengan kesal. Hah? Mabuk? Wah, parah. Aku akan mengatakannya pada Mama. Lunas si tukang ngadu. Hei, mana boleh seperti itu? Aku tidak sengaja mabuk. Lagi pula saat itu aku bersama Alam. Jadi kalian melakukannya di saat kamu mabuk? Bella bertanya dengan mata melotot. Melakukan apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu ingat tentang semalam? Tanya Luna. Tidak ada. Terakhir yang kuingat hanya saat berada di kafe. Setelahnya lupa semua. Berarti Alam diam-diam menciummu, kata Bella. Mana ada seperti itu. Alam tidak mungkin melakukannya. Kamu mabuk, mana kamu ingat apa yang Alam lakukan? Luna protes. Iya juga ya, ucap Ana. Sebuah jawaban yang memancing tawa Bella dan Luna hingga menggelegar di lantai 2 itu. Mereka terus saling berbincang, bertukar cerita, tawa, dan canda. Sampai tidak sadar jika waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Rahel di lantai 1 yang masih mendengar anak-anaknya berisik pun menghampiri ke lantai 2. Menegur ketiga wanita itu untuk menyudahi obrolan mereka. Sudah, kembali ke kamar masing-masing, titah Rahel. Kamu bukannya besok juga jaga pagi, malah tidur larut malam begini? Kesal Rahel pada anak bungsunya, Luna. Bella dan Ana diam saja cari aman. Mereka semua berpisah dan menuju kamar masing-masing. Ana masuk ke dalam kamar di mana Alam berada, membuka pintu secara perlahan, takut mengganggu Alam yang mungkin saja sudah tidur. Sudah selesai ngerumpinya? Tanya Alam tiba-tiba hingga membuat Ana berjangkit kaget. Lalu menoleh dan melihat Alam yang duduk di sofa. Sofa itu berada di balik pintu, membuatnya tidak menyadari ada Alam di sana. Ya ampun, bisa tidak jangan membuatku kaget, keluh Ana. Kamu masuk seperti pencuri, karena itulah aku menegurmu. Kukira kamu sudah tidur, karena itu aku masuk pelan-pelan biar tidak mengganggu. Cih, tidak mengganggu? Lalu kamu pikir apa aku bisa tidur dengan nyenyak saat kamu, Bella dan Luna tertawa keras seperti tadi? Kalian bertiga seperti hidup di dalam hutan. Ana mendengkus, namun sudut hati kecilnya membenarkan pula ucapan Alam itu. Tidak ingin mengucapkan kata maaf, Ana segera berlalu dari sana dan menuju kamar mandi, mengganti baju dengan baju tidur dan mencuci wajah. Lalu kembali ke dalam kamar dan melihat Alam yang sudah bersiap naik ke atas ranjang. Kita tidur seranjang? Tanya Ana dengan raut wajah tak percaya. Semalam juga kita tidur seranjang? Balas Alam, sengaja memancing agar Ana ingat tentang penyatuan itu. Namun sungguh Ana tidak ingat apa-apa. Jadi semalam kamu tidur di kamar itu juga? Tanya Ana lagi. Iya, aku bangun lebih dulu. Apa kamu mencium leherku? Tanya Ana gagap, dan Alam langsung menatap Ana yang sedang berdiri ketika mendengar pertanyaan itu. Tidurlah, kamu terlalu banyak bicara. Balas Alam. Pertanyaan Ana membuatnya ingat jelas tentang kenikmatan semalam, membuatnya frustasi dan ingin segera tidur. Tidak. Aku tidak boleh menyentuh Ana lagi. Batin Alam dengan mata terbejam. Kamu menggodaku? Ana naik ke atas ranjang dengan bibirnya yang mengerucut, menarik selimut dengan kasar dan ikut masuk ke dalamnya. Tidak ada guling di sini membuat Ana semakin merasa kesal. Ana mencoba memejamkan mata, namun ucapan Luna dan Bella terus terngiang di benaknya. Tentang Alam yang diam-diam mencium lehernya di saat dia tidak sadar. Lalu bagaimana dengan malam ini? Bagaimana jika dia kembali menciumku saat aku tidur? Tunggu, jangan mesum Ana. Belum tentu Alam menciummu kan? Itu hanya dugaan Luna dan Bella. Iya, tapi bukankah aku harus memastikannya? Alam tadi tidak menjawab pertanyaanku kan? Aku harus tanya lagi kan? Ana terus membatin, bergelut dengan pikirannya sendiri. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk buka suara dan memperjelas semua. Dia tidak ingin membuka seperti Bella dan Luna. Dia butuh kepastian. Al, kamu sudah tidur? Tanya Ana. Meski ragu namun dia mencoba yakin. Tidak ingin membuat suaranya terdengar bergetar. Aku tidak akan bisa tidur jika kamu terus menggangguku. Kalau begitu jawab dengan tegas. Kamu mencium leherku atau tidak? Apa lehermu sangat menggoda sampai aku menciumnya? Jawab saja mencium leherku atau tidak. Memang kalau aku mencium lehermu kenapa?
Aku akan mematahkan lehermu. Alam mengulum senyum di antara kedua matanya yang terpejam. Sekarang dia tidur dengan memunggungi Ana, lalu berbalik dan menatap istrinya yang sudah menyambut dengan tatapan tajam. Apa kamu menggodaku? Tanya Alam dengan tatapan yang entah. Tatapan dingin namun terlihat menggoda. Sedikit meremehkan Ana dan entahlah, Ana tidak bisa mengartikan tatapan itu. Yang jelas tatapan Alam saat ini sangat menyebalkan. Percaya diri sekali, siapa yang menggodamu? Jawab Ana ketus. Kamu selalu mengungkit tentang mencium leher. Seperti mengisyaratkan aku harus mencium lehermu. Mulut Ana menganga, sungguh tidak menyangka Alam akan mengatakan kata-kata senonoh itu. Apa katanya? Aku menggoda dia. Amit-amit. Saking kesalnya Ana langsung memutar tubuh dan tidur memunggungi Alam dengan kasar. Dan melihat tingkah istrinya itu lagi-lagi Alam mengulum senyum. Dia terus memperhatikan punggung Ana, sampai akhirnya terlelap juga. Pagi datang, Alam bangun terlebih dulu sementara Ana masih tertidur pulas dan mimpi indah. Jam 6:30 pagi Alam sudah rapi dan segera keluar dari dalam kamar, meninggalkan Ana yang masih meringkuk di bawah selimut. Turun sendirian tentu membuat Rahel bertanya-tanya di mana menantu kesayangannya. Di mana Ana? Tanya Rahel saat Alam mulai duduk di kursi meja makan. Di sana sudah ada Firman dan Luna, sementara Bella masih berada di dalam kamar. Tapi tadi sudah datang kemari untuk minum susu. Ana belum bangun, Ma. Kenapa tidak kamu bangunkan? Biarkan saja, lagi pula dia masuk siang. Kamu sudah pamit? Kan Ana belum bangun, Ma. Iya, pokoknya pamit, sudah belum? Alam membuang nafasnya pelan, sangat paham apa keinginan ibunya itu. Lantas tanpa menjawab lagi, Alam segera bangkit dan kembali pergi ke lantai 2 menuju kamarnya. Menghampiri ranjang dan duduk di tepian di dekat Ana. Alam sedikit menunduk dan mencium kepala istrinya yang sedikit menyembul dari balik selimut. Aku pergi. Pamit Alam. Tidak peduli Ana mendengarnya atau tidak, tapi Alam tetap mengucapkan kalimat itu. Rahel benar. Lagi pula semalam dia sudah mengatakan untuk memulai semuanya dari awal. Harusnya tanpa diminta dia sudah melakukan ini. Ana yang sedang tidur tidak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya dengkuran halus yang Ana berikan. Maura. Di meja makan. Mama tenang saja, hubungan Ana dan Abang sudah tidak sedingin dulu, ucap Luna setelah Alam meninggalkan ruang makan. Firman yang juga mendengar ucapan anak bungsunya itu langsung menatap Luna, ingin mendengar cerita yang lebih jelas. Apa iya? Kamu tahu dari mana? Tanya Rahel. Namun belum sempat menjawab ada Arti yang datang ke meja makan dan ikut duduk. Langsung mengambil sarapan untuk dia sendiri. Ana dan Abang, sudah begini, jawab Luna sambil menggerakkan kedua tangannya membuat gerakan saling mencium. Rahel mencibir meremehkan jawaban Luna seolah tidak percaya. Mana mungkin, batinya. Dan sama Firman pun berpikir itu tidak akan mungkin. Lain halnya dengan Ardi yang juga melihat gerakan tangan Luna, dia percaya akan hal itu. Apalagi setelah 10 tahun mereka berpisah, pasti pertemuannya akan lebih dari sekedar ciuman. Ardi tidak ikut buka suara, hanya mengelum senyum meledek abangnya. Mama tidak percaya, tanya Luna dan Rahel, langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Rahel singkat. Mama ingin segera memiliki cucu kan? Tentu saja. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Aku akan membuat Ana segera hamil. Tapi kalau aku berhasil, Mama harus berhenti memintaku menikah. Is, Mama tidak mau. Mau bagaimanapun kamu dan Ardi itu memang harus segera menikah. Ardi yang namanya disebut hanya diam menikmati sarapannya. Tapi kan tidak semudah itu, Ma. Lebih baik memanfaatkan yang sudah ada. Balas Luna dan Rahel hanya geleng-geleng kepala. Namun melihat sang mama yang tidak lagi menjawab, Luna langsung mengambil kesimpulan sendiri. Bahwa Rahel menyetujui idenya. Jika dia bisa berhasil membuat Ana hamil, maka Rahel tidak akan memaksanya untuk segera menikah. Otak Luna mulai berkelana merencanakan banyak hal untuk Ana dan Alam. Jam 8 pagi Alam sudah sampai di rumah sakit. Dia disambut dengan tatapan memuja dari para perawat dan dokter muda di sana. Langkah kaki Alam yang menuju ruangannya sedikit terhalang saat tiba-tiba Maura menghampiri. Al, siapa Maura? Mereka berdua lantas berjalan bersama pemandangan yang sangat begitu indah. Mereka berdua memang nampak serasi, cantik dan tampan. Andai Alam belum menikah, Maura adalah kandidat yang pas untuk menjadi istri Alam.
Itulah gosip yang selama ini berkembang di rumah sakit. Hari ini ada jadwal operasi? Tanya Maura dan Alam menggelengkan kepalanya tanda tidak. Sama, bagaimana kalau nanti kita makan siang bersama? Aku sudah membuat janji dengan lain. Siapa? Tuan Arnold. Tidak ingin mengajakku. Bukan waktu yang tepat, sepertinya ada yang ingin Tuan Arnold katakan. Maura mendengus kecewa, padahal dia ingin terlihat semakin dekat dengan Alam di hadapan Anna. Makan siang adalah waktu yang tepat karena pada saat itu Anna akan datang ke rumah sakit. Maura dan Alam sudah mengenal sejak mereka sekolah SMA dulu. Alam adalah senior Maura. Saat itu Maura kelas 1 dan Alam kelas 3. Sejak saat itu Maura sudah menaruh hati pada Alam. Mereka berpisah dan bertemu lagi ketika Alam sudah menjadi direktur utama rumah sakit Medistra. Mengetahui jabatan Alam yang semakin bersinar makin menambah cinta Maura pada pria tampan itu. Tekad Maura semakin besar untuk memiliki Alam. Bahkan demi bisa bersama dengan Alam, Maura meminta pada ayahnya untuk membeli beberapa persen saham rumah sakit Medistra. Semakin memperkuat posisinya untuk bersanding dengan Alam. Apa setelah bertemu dengan Tuan Arnold, kamu akan kembali ke rumah sakit lagi? Tanya Maura. Mereka berdua berhenti di salah satu persimpangan gedung rumah sakit. Iya, ada pasien yang harus aku periksa. Maura mengangguk. Kalau begitu sampai bertemu nanti. Balas Maura. Dia tersenyum manis dan Alam hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan kecil, lalu pergi lebih dulu meninggalkan Maura yang menggulung senyum. Seperti ini saja Maura sudah merasa begitu sempurna. Keputusan penting. Bukan hanya pergi ke rumah sakit, Anna juga sekalian pamit untuk pulang. Mulai nanti malam dia akan tinggal di rumah Alam. Nanti dia tidak lagi pulang ke rumah utama ini. Sayang, ini ada bingkisan dari Luna. Katanya hadiah kamu dan Alam tinggal bersama. Ucap Rahel. Hanya ada Rahel di sini, sementara semua orang sudah pergi. Rahel mengulurkan sebuah kotak kado, dibungkus dengan warna merah menyala. Apa isinya, Mah? Tidak tahu, Luna tidak bilang. Anna mengambil kotak itu dan langsung menaruhnya di kursi belakang. Jangan ketinggalan di mobil, bawa kemanapun kamu pergi biar tidak lupa. Kata Luna harus dibuka kalau kamu sudah sampai di rumah. Iya, Mah, aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, kabari Mama. Anna mengangguk dan mereka pun berpisah. Anna sampai di rumah sakit tepat waktu. Tidak peduli meski kemarin Maura memintanya untuk datang lebih awal. Tapi Anna tetap datang di waktu yang sama. Yang penting dia tidak telat didampingi oleh 2 perawat. Anna berkeliling untuk memeriksa kondisi pasien yang dia tangani. Masuk ke ruangan pasien satu dan ruangan pasien lainnya. Sampai akhirnya di salah satu ruangan ada seorang pasien yang mencuri perhatiannya. Pasien itu bukan pasien yang dia tangani. Namun pasien itu terus merintih menahan sakit di perutnya. Sekali gadis itu menatapnya seolah meminta pertolongan Anna. Tidak bisa acuh. Lantas dia melangkahkan kaki mendekati sang pasien. Seorang gadis muda dengan wajah yang begitu pucat. Dok, tolong anak saya. Tidak bisakah jadwal operasinya dipercepat? Tanya kerabat pasien itu. Sepertinya adalah ibu pasien. Maaf Nyonya, kapan jadwal operasinya? Nanti jam 8 malam, tapi anak saya sudah tidak sanggup menahan sakitnya, Dok. Dan kami sudah menunggu dari tadi pagi. Pintanya dengan raut wajah memelas. Anna mengambil waktu. Permisi sejenak untuk membaca rekam medis pasien. Ibu tidak mengangguk dan mengatakan akan menunggu Anna. Selesai dengan tugasnya, Anna dan kedua perawat itu menghampiri meja informasi untuk pasien di lantai ini. Mencari pasien atas nama Priscilia. Priscilia, gadis berusia 16 tahun, mengidap penyakit usus buntu dan ditangani oleh Anton sebagai dokter spesialis bedah digestif. Dokter spesialis bedah digestif menangani masalah pada saluran dan organ pencernaan. Di mana Dokter Anton sekarang? Tanya Anna. Masih mengikuti seminar, Dok. Seminar? Di saat dia memiliki pasien genting seperti ini? Tanya Anna dengan suaranya yang menekan. Sementara perawat itu bingung harus menjawab apa. Coba hubungi Dokter Anton, aku ingin bicara. Baik, Dok. Hingga panggilan ketiga telepon itu tidak juga mendapatkan jawaban. Anna sungguh geram. Bukankah pasien harus secepatnya ditangani? Kenapa harus diulur-ulur? Periksa apakah ada ruang operasi yang kosong, aku akan terus menghubungi Dokter Anton. Titah Anna, dan mereka semua mulai bergerak. Anna coba menghubungi Anton setelah mencatat nomor dari sebuah buku di meja informasi. Tapi sayang panggilannya pun tidak mendapatkan jawaban.
Jika di suatu kondisi tertentu, dokter spesialis bedah memiliki halangan untuk menjalankan operasi, maka dokter bedah umum dapat menggantikan peran dokter spesialis tersebut sesuai dengan keilmuan dokternya. Dan untuk masalah ini Ana sangat memahami. Ana bahkan sudah menguasai semua teknik bedah. Namun semua keahlian yang dia punya ditutup rapat-rapat. Hanya alam yang tahu semuanya, dan membuat Ana hanya diterima sebagai dokter bedah umum. Sebuah keputusan penting harus Ana ambil, meski harus melawan prosedur rumah sakit. Tapi Ana sungguh tidak tega meninggalkan pasien berlama-lama dengan penyakit yang dia punya. Dokter Ana, panggil salah satu perawat menghampiri Ana. Ruang operasi 5 dan 8 kosong, tidak dipakai hingga sore nanti. Baiklah, siapkan ruang operasi 5. Kita akan menjalankan operasi untuk Priscilia. Perawat itu hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar. Sungguh, dia sangat meragukan kemampuan Ana, karena Ana masihlah dokter baru di rumah sakit ini, satu-satunya dokter yang belum masuk ke ruang operasi. Ana tidak bisa menjalankan operasi bedah sendirian. Dia membutuhkan bantuan salah satu dokter anestesi di rumah sakit ini. Dokter anestesi adalah dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi. Setelah meminta perawat itu untuk menyiapkan ruang operasi, Ana segera menemui Karin, dokter anestesi yang dia kenal saat pesta kecil penyambutannya di kafe beberapa hari lalu. Dokter Karin, dokter, tunggu. Panggil Ana, dilihatnya Karin yang hendak berlalu keluar dari ruangan. Dokter Ana? Dokter Karin, bantu aku. Ana lantas menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini, tentang Priscilia yang harus segera ditangani. Bisa saja operasi tetap dilaksanakan malam hari. Namun Ana sungguh tidak tega melihat wajah pusat anak itu menunggu untuk ditangani. Maaf dokter Ana, aku tidak bisa. Aku yakin dokter Anton punya alasan sendiri kenapa dia menjadwalkan operasi nanti malam. Alasan apa? Menunda kesembuhan pasien itu bukan alasan. Ruang operasi kosong, semua alat tersedia dan lengkap, lalu apalagi alasannya? Bukan begitu dok, sudah berapa lama Priscilia menunggu? Sudah dari tadi pagi, jam 5 dini hari dia masuk, dan sekarang dokter Anton sedang mengikuti seminar. Apa seminar itu lebih penting daripada mengangkat sakit yang diderita pasien? Tapi tetap saja ini menyalahi prosedur dok, apalagi dia bukan pasien Anda. Aku mohon dokter Karin, aku yang akan menanggung semuanya. Karin tidak langsung menjawab, dia nampak berpikir dan membuang nafasnya kasar. Operasi itu tidak akan lama, kita hanya butuh waktu 1 jam. Tapi kenapa Priscilia harus menahan sakitnya lama-lama? Baiklah, aku akan melihat kondisi Priscilia terlebih dulu. Jawab Karin akhirnya dan Ana mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Ana memimpin langkah untuk membawa Karin melihat kondisi Priscilia saat ini. Dan dia pun ikut terenyuh. Pihak keluarga pun selalu memohon untuk anaknya segera ditangani. Sang ibu bahkan mengatakan jika dia akan merubah jalur masuk sang anak di rumah sakit ini. Dari menerima subsidi menjadi jalur umum, andai jalan gratis yang dia tempuh adalah penyebab lambatnya penanganan sang anak. Ana menggeleng dengan keras, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baik umum ataupun subsidi, semuanya diperlakukan sama. Saat itu juga Ana mengatakan jika operasi akan dilaksanakan dan Karin tidak membantah. Ana sebagai dokter bedah, Karin dokter anestesi dan 3 perawat lainnya adalah tim yang akan menangani Priscilia di ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, para perawat itu sangat ragu. Namun ketika sudah berada di dalam, mereka semua melakukan tugasnya dengan yakin dan penuh keyakinan bahwa operasi ini akan berhasil. Selesai Karin, kini giliran Ana yang mulai bergerak. Kedua tangannya bergerak hati-hati dan mulai melakukan operasi. Semuanya berjalan dengan baik. Para perawat itu bernafas lega ketika melihat kemampuan Ana, bahkan terkesan takjub. Selesai dioperasi, Priscilia kembali masuk ke ruangan pemulihan. Di ruangan ini, Ana kembali memantau tanda-tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan laju napas pasien. Dan semuanya normal. Ana tersenyum, tinggal menghadapi beberapa orang yang setelah ini akan menyalahkan dia. Atau siap-siap mendapatkan surat peringatan karena sudah melanggar prosedur rumah sakit. Atau lebih parahnya lagi, dia akan langsung dikeluarkan. Setelah ini, masalah besar akan menimpa Anda. Kenapa masih sempat-sempatnya tersenyum? Ucap Karin, ketika dia dan Ana sudah keluar dari ruangan Priscilia. Tidak masalah, melihat kesembuhan Priscilia sudah membuatku bahagia. Berteman dengan Anda mengerikan juga. Karirku juga bisa terancam.
Bab 16. Rapat darurat. Ana menunggu dengan setia namanya akan dipanggil kepala departemen bedah. Di saat menunggu dia tidak tinggal diam, ikut membantu pekerjaan di ruang IGD. Siang hingga malam memang waktunya dia menjadi dokter jaga. Dan kabar tentang Ana yang menjalani tindakan operasi bedah semaunya sendiri sudah didengar oleh Maura dan semua jajaran petinggi rumah sakit. Anton yang baru menginjakan kaki di rumah sakit pun langsung disambut dengan kabar itu. Dia bahkan langsung berlari menyaksikan sendiri kondisi pasiennya saat ini. Priscilia sudah sadarkan diri dari pengaruh obat bius pasca operasi. Dia pun sudah mulai bisa tersenyum berbagi bahagia dengan kedua orang tuanya. Anton menghampiri mereka semua. "Apa benar Priscilia sudah menjalani operasi?" tanya Anton pada ketiga orang di sana, Priscilia dan kedua orang tuanya. "Benar dok, Dokter Ana yang mengoperasi anak kami." Kedua mata Anton melebar. Dadanya bergemuruh merasa kesal. Bagaimana dokter baru itu begitu lancang menerobos tugasnya, mengambil pasiennya, kekagumannya pada Ana seketika menghilang. Kini hanya ada benci yang dia rasa. Anton bahkan mengepalkan kedua tangannya erat. "Kenapa kalian mengizinkan? Anak itu hanya dokter umum di rumah sakit ini. Bagaimana jika operasi itu gagal? Bagaimana jika operasi itu malah membahayakan nyawa Priscilia? Kalian sebagai kedua orang tua juga akan terkena sanksi karena mengizinkan kelalaian ini." Gumam Anton, jadwal sudah ditentukan, kenapa mereka mundur semaunya? "Lebih baik aku mati dengan cepat daripada aku mati dengan perlahan. Aku membutuhkan penanganan itu." Priscilia yang menjawab. Sejak datang ke rumah sakit ini dia hanya diam, menahan sakit bercampur marah hingga dadanya begitu sesak. Dia hidup dengan penderitaan di sekujur tubuh. Rasanya dia lebih memilih mati saja. Sampai akhirnya dia melihat Ana yang datang menghampiri. Priscilia tidak peduli bagaimana hasilnya. Dia hanya bisa pasrah. Tahu tidak bisa bicara dengan mereka semua, Anton dengan segera meninggalkan ruangan itu. Hendak mencari Ana, namun langkahnya terhenti saat Maura memanggil. "Dokter Anton?" Anton mendengarnya, namun dia memilih acuh. Dia terus melangkah ingin menemui Ana. Namun Maura tidak menyerah. Dia sedikit berlari dan kemudian menahan lengan Anton. "Dengarkan aku sudah melaporkan ini semua pada pimpinan Departemen Bedah dan Dokter Alam," ucap Maura langsung. Sangat tahu jika kemarahan Anton kali ini karena ulah Ana. Dan mendengar itu Anton akhirnya menghentikan langkah. Deru nafasnya yang menahan amarah terdengar begitu jelas. Sore itu rapat darurat akhirnya diadakan. Dihadiri oleh Direktur Utama, pemimpin Departemen Bedah Dr. Rudy dan semua jajarannya. Semua dokter bedah pun ikut hadir dalam rapat itu. Anton, Ana, dan semua tim dalam operasi Priscilia. Kini mereka semua sudah berkumpul di ruang rapat utama. Maura terus mengelum senyum. Ternyata tanpa dia bergerak, Ana sudah menjatuhkan dirinya sendiri di lubang kehancuran. Dan kini dia akan menyaksikan acara langsung. Anak baru yang sok pintar itu mendapatkan hukuman. Dr. Armanda yang menjabat sebagai wakil ketua Departemen Bedah memimpin jalannya rapat ini. Di layar utama terdapat rekam medis Priscilia. Kemudian diputar pula CCTV selama Ana melakukan operasi. Dan melihat itu semua raut wajah Maura menjadi masam. Karena sepertinya kondisi akan berbalik. Keahlian Ana dalam operasi itu mampu mencuri atensi semua orang. Bahkan sampai lupa dengan kasus yang sedang mereka bahas. Sama seperti Maura, kini Anton pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Sementara Ana hanya diam, sampai tidak sadar jika alam memperhatikannya. Priscilia memang membutuhkan penanganan cepat. Tapi tindakan yang Dokter Ana lakukan juga salah karena tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit. Dan Dokter Anton lebih salah lagi karena abai dengan pasien, ucap Armanda, mengambil kesimpulan setelah perdebatan panjang yang terjadi di ruang rapat utama Rumah Sakit Medistra. Anton dan Ana bersikukuh merasa mereka sama-sama benar. Bahkan Anton berulang kali menyalahkan Ana dan menjadikan Priscilla sebagai bahan praktek. Ana tidak terima, karena itulah dia meminta waktu 2 hari untuk semuanya mengawasi perkembangan Priscilia. Jika keadaan gadis itu baik-baik saja, maka operasinya berhasil. Jika sedikit saja ada gangguan, Ana bersedia dikeluarkan dari rumah sakit ini. Awalnya Priscilia dan kedua orang tuanya juga hendak dipanggil ke ruang rapat ini. Namun Alam menolak. Yang terjadi dalam lingkup internal rumah sakit cukuplah mereka yang tahu dan menangani tanpa melibatkan pasien. "Tapi jika Priscilia baik-baik saja, aku juga meminta Dokter Anton untuk mendapatkan surat peringatan tingkat 1. Ucap Ana dengan suaranya yang lantang. Tak gentar sedikit pun. Bukan hanya Anton yang geram pada Ana, tapi Ana juga merasakan hal yang sama. Dia juga sangat marah atas tindakan abai yang dilakukan oleh Dokter Anton. "Baiklah, keputusan sudah diambil, sesuai dengan yang kita sepakati bersama.
ucap Rudi mengakhiri rapat kali ini. Dan Anton semakin merasa takut melihat rekaman CCTV saat Anna melakukan operasi. Dia tahu jika Priscilia pasti sembuh. Anton mengakui jika Anna melakukan operasi itu dengan sempurna. Anton keluar paling akhir dari ruang rapat itu. Dia melamun di sana, dan lamunannya buyar saat mendengar suara seorang wanita memanggil namanya. Tanpa melihat, Anton sudah tahu jika itu adalah Maura. "Dokter Anton, tenanglah, aku mendukungmu," ucap Maura. Dia duduk di sebelah Anton. "Anda mendukung orang yang salah, Dokter Maura. Dokter Anna melakukan operasi itu dengan baik, dan kesalahanku memang sudah abai," ucap Anton. Di keadaan seperti ini rasanya memohon maaf adalah keputusan yang tepat dibanding berkeras kepala. Karena Anton sadar dia memang salah. Seminar yang dia adakan hanya untuk menambah citranya sebagai dokter bedah semakin baik, tanpa sadar jika dia juga telah mengorbankan nyawa seorang pasien. Terlebih Priscilia adalah pasien jalur subsidi, dia tidak akan mendapatkan fee ketika melakukan operasi itu. Lain halnya dengan jalur umum. Semua operasi yang melalui jalur umum, para dokter akan mendapatkan bayaran tambahan. Ini hanya di rumah sakit medis Rahalunya, autor. Itu juga menjadi pertimbangan Anton untuk menunda dan melakukan hal yang lainnya. Lagi pula sebenarnya Priscilia masih bisa bertahan hingga waktu malam. Hanya saja Anna yang ingin semuanya disegerakan. "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama 2 hari ke depan, Dok. Mungkin saja Priscilia mengalami gejala gagal operasi." Anton terdiam. Dia membuang nafasnya berat. Ini sama saja mengharapkan pasiennya kembali sakit. Dan Anton pun tidak mengharapkan itu. Tanpa mempedulikan Maura, Anton bangkit lebih dulu dan pergi dari sana. Meninggalkan Maura begitu saja. Maura berdesih, merasa niatnya untuk membantu diabaikan oleh Anton. Ini kesempatan baik untuk membuat Anna dikeluarkan dari rumah sakit ini. Gumam Maura, memberi sedikit obat mual pada Priscilia. Pasti tidak akan membahayakan nyawa pasien itu. Maura tersenyum. "Jika Anton hanya diam saja, lebih baik aku yang bergerak," gumamnya. Alam menahan tangan Anna di persimpangan jalan, membuat langkah kaki Anna yang lebar terhenti seketika. Anna menepis tangan itu, merasa tak pantas pegang-pegangan di ruang umum seperti ini. Anna menatap Alam dengan tatapan dingin, malas berdebat. Alam mungkin juga akan menyalahkan dirinya, mengatainya bodoh secara langsung setelah rapat usai. "Pindahkan Priscilia ke ruang VIP. Minta 2 perawat untuk berjaga di sana. Selama 2 hari ini, perlakukan Priscilia dengan baik," ucap Alam. Sebuah ucapan yang membuat Anna tercengang, matanya melebar menatap tidak percaya. Kenapa Alam jadi baik begini? Dan belum sempat Anna menjawab, Alam sudah lebih dulu meninggalkan dia. Anna tersenyum lebar, lantas dengan segera dia berlari menghampiri ruang Priscilia dengan raut wajah bahagia. Tisa dan Danu adalah 2 perawat yang akan berjaga di ruang rawat Priscilia yang baru. "Tapi Dok, apa kami juga harus membayar biaya tambahan untuk pindah ke ruang VIP itu?" tanya Ibu Priscilia. "Tidak, Nyonya. Ini adalah bentuk permintaan maaf kami karena terlambat menangani Priscilia. Semuanya tetap sama, gratis." "Benarkah?" tanya Priscilia dengan raut wajah tidak percaya. Dan Anna menganggukkan kepalanya dengan antusias. "Terima kasih, Dok," ucap Priscilia dengan lelehan air bening di kedua matanya. Dia tidak bisa berkata-kata lagi untuk menggambarkan bahagia yang dia rasa. "Jangan menangis, ayo kita pindah." Priscilia mengangguk. Dengan segera dia menghapus air matanya sendiri dan coba tersenyum. Maura yang melihat pasien itu dipindahkan ke ruang VIP pun merasa tidak terima. Di ruangan itu keamanan lebih ketat, ada CCTV di setiap sudut, bahkan pintu masuk dari luar pun tersorot oleh CCTV. Dia tidak akan bisa menjalankan rencananya jika pasien itu dipindah ke sana. Dengan segera, Maura menghentikan mereka semua. Ranjang dorong yang membawa Priscilia pun juga terhenti juga. "Dokter Anna, kenapa pasien ini dipindahkan? Siapa yang memberi izin Anda?" tanya Maura bertubi. Padahal mereka tinggal masuk ke ruangan VIP itu, namun Maura menghalangi. "Dokter Maura, kita bicarakan setelah ini. Lebih baik Anda menyingkir dulu. Tubuh Anda menghalangi jalan kami," jawab Anna dengan santainya. Sungguh dia tidak ingin ada perdebatan di depan pasien. Maura yang mendengar ucapan Anna pun hanya mampu mengepalkan tangannya kuat dan menyingkir memberi jalan. Rombongan Anna masuk dan memindahkan Priscilia ke ranjang di ruang VIP. Tisa dan Danu mulai berjaga di sana. "Kalian harus ingat, yang boleh masuk ke ruangan ini hanya aku, Dr. Rudi, Dr. Amanda, dan Dr. Alam. Selain itu kalian berhak untuk menolak." "Baik, Dok," jawab Tisa dan Danu bersamaan. Setelahnya Anna keluar dan melihat Maura masih menunggu dia. "Astaga, Dokter Maura, Anda gigih sekali menungguku," ledek Anna. Dan Maura tidak menanggapi itu.
Dia ingin menanyakan kenapa Priscilia dipindah ke ruang VIP, sementara Priscilia adalah pasien subsidi dan berada di kelas C. Kenapa pasien itu dipindah ke ruangan ini? Kamu jangan lancang ya, Dokter Ana. Jangan berbuat semaumu. Ucap Maura yang sungguh geram. Sangat geram melihat Ana yang berbuat semaunya. Seolah rumah sakit ini adalah taman tempat dia bermain. Dan Ana yang mendengar pertanyaan itu malah tersenyum miring. Suka-suka aku mau melakukan apa? Kenapa Anda yang repot? Lagi pula masalah ruang VIP bukan wewenang Anda. Tindakanmu ini akan menambah masalah untukmu sendiri. Aku memang suka memupuk masalah. Ana berlalu, meninggalkan Maura yang mengepalkan tangannya kuat. Rumah sakit Medistra. Dokter Ana, panggil Anton hingga membuat langkah Ana yang hendak masuk ke ruang IGD terhenti. Ana berbalik dan melihat Anton yang menghampiri. Ana diam saja, tidak bertanya ada apa, hanya menunggu apa yang ingin Anton katakan. Dan Anton yang melihat wajah dingin Ana hanya mampu tersenyum kecut. Dokter Ana, maafkan aku. Ucap Anton akhirnya, setelah lama berpikir dan berdebat dengan pikirannya sendiri. Akhirnya Anton memutuskan untuk meminta maaf pada Ana, dan setelahnya meminta maaf pada keluarga pasien. Dia tahu posisinya sedang tak bagus, meminta maaf adalah keputusan yang tepat. Dan Ana yang mendengar ucapan maaf itu sedikit tidak percaya. Mana mungkin orang akan berubah secepat ini? Padahal jelas-jelas di ruang rapat tadi Anton bersikukuh jika dia benar. Mengabaikan tentang kondisi Priscilia demi keuntungannya sendiri. Maaf dariku tidak penting, Dokter Anton, selama Anda tidak menyadari apa kesalahan Anda sendiri. Aku tahu aku salah, An. Iya, aku sudah lalai. Ana terdiam, dilihatnya wajah Anton yang nampak frustasi. Kita tunggu saja hasilnya 2 hari ke depan, dan saat itu aku pastikan Anda akan mendapatkan surat peringatan. Jelas Ana, dia bukan tipe pemaaf untuk orang-orang yang membuatnya marah. Tanpa banyak bicara lagi, Ana segera meninggalkan Anton dan masuk ke ruang IGD. Sementara Anton membuang nafasnya kasar, sejenak dia hanya berdiri di sana melihat kepergian Ana. Sampai tak berselang lama kemudian dia memutuskan untuk mengunjungi Priscilia. Tapi sayang, sampai di ruang VIP dia tidak diizinkan masuk. Tisa dan Danu menjaga pintu itu dengan ketat. Bahkan meminta pada Anton untuk mendapatkan izin dari dokter alam jika ingin masuk ke ruangan ini. Anton pasrah, dia tidak bisa memaksa, maka yang bisa dia lakukan hanya satu, menunggu. Jam 9 malam, waktunya Ana pulang. Dia membawa kotak berwarna merah pemberian Luna. Kata Rahel, dia harus membawa kemanapun kotak itu pergi dan Ana menuruti. Selama Ana di rumah sakit, kotak itu ada di ruangannya. Dan kini saat dia pulang, Ana kembali membawa kotak itu. Di area parkiran, Alam kembali menghampiri, membuat Ana terkejut, karena pria ini suka sekali datang tiba-tiba. Pulang sendiri-sendiri saja, aku membawa mobil. Ucap Ana sebelum Alam sempat buka suara. Itulah yang ingin aku katakan. Balas Alam pula tak kalah dingin. Jawaban yang membuat Ana mendengus. Di ujung sana ada beberapa perawat yang memperhatikan mereka berdua. Bahkan salah satunya mengambil foto kebersamaan 2 dokter itu. Nama Ana sudah sangat terkenal di rumah sakit ini. Bahkan tiap departemen mulai membicarakan tentang dia. Apalagi penyebabnya jika bukan gara-gara operasi bedah dadakan yang dia lakukan. Ana seperti superhero yang kini menjadi idola mereka. Bahkan namanya mengalahkan nama Maura yang selama ini menjadi ratunya rumah sakit Medistra. Aku mendapatkan foto mereka. Ayo kabur. Ucap perawat itu dan mereka semua segera berlalu dari sana. Alam dan Ana pun sudah masuk ke mobil masing-masing dan mulai melaju pulang menuju rumah Alam. Rumah yang mulai kini akan menjadi tempat tinggal mereka berdua. Rumah yang akan menjadi saksi usaha mereka berdua untuk mulai membuka lembaran baru. Menerima pernikahan mereka. 15 menit perjalanan dan akhirnya mereka sampai. Alam turun lebih dulu dan Ana mengikuti Alam sedikit tertarik dengan kotak merah yang selalu Ana bawa. Tapi Alam hanya diam saja, tidak bertanya itu apa. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di dalam kamar. Bersambung. Aku tadi belum mandi, aku mau mandi dulu. Ucap Ana dan Alam menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ana meletakkan kotak merahnya di atas ranjang dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Alam pun langsung mengganti baju dengan baju tidur miliknya. Tadi dia sudah mandi di rumah sakit. Bosan menunggu Ana membuat Alam kembali melihat kotak merah milik istrinya itu. Niat untuk membuka lebih dulu pun sempat terbersit di kepalanya. Namun Alam buru-buru menggeleng. Dia tidak mau berlagak seperti pencuri. Sekitar 10 menit menunggu akhirnya Ana keluar.
Sudah kebiasaan bagi Ana untuk membawa baju ganti ke dalam sana. Jadi saat keluar begini dia sudah rapi, hanya rambutnya yang nampak sedikit basah. Malam ini Ana tidak keramas, mungkin dingin karena di luar sedang gerimis. "Kotak apa itu? Singkirkanlah, aku ingin tidur," ucap Alam dengan suaranya yang datar, seirama dengan raut wajahnya yang tanpa ekspresi. "Kenapa tidak disingkirkan sendiri? Begini saja harus menyuruhku," jawab Ana. Dia mendekat dan hendak membawa kotak itu berlalu, namun ingat pesan Rahel untuk membukanya ketika sampai di rumah, membuat Ana urung. Akhirnya dia duduk di sisi ranjang dan membuka kotaknya di sana. Sementara Alam memperhatikan meski tidak mendekat, hanya bersandar di kepala ranjang. Bunyi Ana merobek pembungkus merah pada kotak, pelan-pelan hingga akhirnya kotak itu terbuka sempurna. Di mata Ana itu seperti baju, namun kurang jelas akhirnya dia ambil dan direntangkan lebar-lebar. Ana dan Alam sama-sama terkejut saat melihat sebuah linjer warna merah tergantung di hadapan mereka berdua. Ana cukup paham ini adalah baju haram. "Sial, awas kamu Luna," batin Ana. Tidak peduli meski hatinya bergemuruh malu, Ana mencoba tetap tenang dan kembali melipat baju itu, lalu mengembalikannya ke dalam kotak. "Kamu menggodaku?" tanya Alam. Pertanyaan yang paling Ana benci. Tapi Ana tidak bisa menjawab, menunjukkan sebuah linjer di hadapan seorang pria memang bisa dibilang menggoda. Rasanya pun percuma untuk mengatakan ini semua dari Luna, karena Alam sudah melihatnya secara langsung. Ana hanya terdiam, memunguti sampah yang dia buat sendiri dan menyimpan kotak itu di atas nakas. Lalu dengan ragu naik ke atas ranjang dan masuk ke dalam selimut. Belum sempat berbaring, Alam kembali buka suara, membuat pergerakan Ana terhenti pada posisinya duduk. Dia menatap Alam. "Bukankah kita akan berusahaan?" tanya Alam. Sejenak mereka saling tatap, sampai akhirnya Ana memutuskan tatapan itu lebih dulu. Jantungnya semakin berdebar. Melihat linjer itu membuat Alam kembali ingat penyatuan mereka, dan Alam sangat ingin mengulanginya lagi. Entahlah, anggap saja dia gila, tapi dia sungguh menggila tubuh Ana. Alam bahkan tidak tahu ini cinta atau nafsu. "Bisakah kita benar-benar memulai semuanya dari awal, An?" tanya Alam lagi, membuat Ana kembali ingat semua ucapan Firman malam kemarin. Ana menggigit bibir bawahnya, bingung mau menjawab apa. Beberapa tahun terakhir, Alam adalah pria yang paling dia benci. Ana ingin mengambil semua milik Alam dan mengusir pria ini jauh-jauh dari hidupnya. Tapi ingat Rahel dan Firman kembali membuatnya ragu. Mereka berdua adalah orang tua pengganti untuknya. Sibuk melamun, Ana sampai tidak sadar jika Alam sudah bergerak untuk mendekati dia. Tahu-tahu Alam sudah ada di hadapannya. "Tetap aku, An," ucap Alam. Ana hanya menurut seperti terhipnotis. Mereka saling tatap dengan tatapan yang begitu dalam. Dulu nafas keduanya bahkan saling bersentuhan. Apalagi malam ini gerimis membuat suasana jadi begitu mendukung. Ana hanyut dalam tatapan itu dan membiarkan Alam menyesap bibirnya, menjalarkan rasa hangat hingga sekujur tubuh. Ciuman ini tidak asing bagi Ana. Bibirnya malah bergerak pelan untuk membalas.